Hai semua, welcome back to my channel. Masih sama aku Z. Sebelumnya terima kasih karena udah ngeklik video ini. Kali ini aku mau bahas kasus yang sempat viral dan menghebohkan Indonesia beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2016. Kasus yang mau aku bahas ini adalah kasus pembunuhan dari Enno Fariha. Sebelumnya aku mau mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Enno Fariha. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan untuk keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah mendengar kasus yang menghebohkan pada tahun 2016 ini. Dan bagi kalian yang belum mendengar atau belum tahu gimana kronologi selengkapnya pembunuhan dari Enno Fariha ini, yuk kita simak video aku ini. Jadi menurut aku pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat-sangat sadis banget. Gimana nggak sadis? Bayangin aja, gagang cangkul, tahu cangkul itu biasanya kan buat mencangkul tanah ya di sawah. Tapi gagang cangkul ini masuk ke Miss kita. Gimana nggak sadis? Enno Fariha, gadis cantik berumur 18 tahun yang lahir di Kampung Bangkir, Serang, Banten. Enno merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Enno lulus dari SMK di Serang. Setelah itu Enno bekerja di salah satu pabrik di daerah Tangerang, yaitu PT Polita Global Mandiri. Enno baru bekerja sekitar 6 bulan di pabrik plastik ini dan tinggal di mes karyawan di dekat pabrik itu. Dia pulang ke rumah sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dikenal sebagai gadis yang baik dan juga pendiam. Dan setiap dia pulang ke rumahnya, dia selalu membawa oleh-oleh atau buah tangan untuk keluarga dan saudara-saudaranya di rumah. Ke kronologi pembunuhannya, kita kenalan dulu ya ke para pelakunya. Hah? Kok kenalan sih? Iya, biar kalian tahu jelas para pelakunya ini, karena pelakunya ini ada 3 orang. Pelaku yang pertama yaitu RAR alias Arif yang berumur 24 tahun dan dia juga merupakan karyawan di PT yang sama dengan Enno. Yang kedua yaitu Imam Harpadi, dia juga berumur 24 tahun. Yang ketiga ini yang paling buat geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena dia baru berumur 16 tahun dan masih duduk di bangku SMP, yaitu RAI alias Alim. Jadi mereka bertiga ini tidak mengenal satu sama lain. Loh, tidak saling mengenal tapi bisa membunuh satu orang yang sama. Jadi mereka itu mempunyai satu kesamaan. Jadi mereka bertiga itu sama-sama suka sama Enno. Dan motif mereka pun berbeda-beda tapi hampir mirip. Jadi pokoknya masih ada berhubungan asmara gitu. Nah, pelaku pertama si Arif ini, jadi dia suka sama Enno, tapi Enno tidak merespon dan bahkan Enno itu sering menghina Arif ini dengan bilang dia itu jelek, Arif itu jelek dan juga pelit. Nah, pelaku yang kedua yaitu Imam. Si Imam ini juga sama, dia suka sama si Enno. Dia udah beberapa kali menyatakan cinta, suka gitu ya, udah bilang ke Enno. Tapi sama Enno juga nggak ada direspon, jadi ditolak gitu. Nah, untuk pelaku yang ketiga, ini si Arif yang masih di bawah umur, yang masih SMP. Menurut pengakuannya, dia itu udah pacaran sama Enno nih, udah pacaran selama sekitar 1 bulan. Dan motifnya ini, menurut pengakuan Alim, si Enno menolak saat diajak Alim untuk berhubungan intim atau bersetubuh. Wow. Nah, kita langsung ke kronologi terjadinya pembunuhan Enno. Kamis, tanggal 12 Mei 2016, sekitar pukul 23.30, Enno dan Alim janjian buat ketemu. Jadi awalnya si Alim ini SMS ke Enno ngajak buat ketemuan. Kira-kira seperti ini bunyinya.
nanti malam ada acara nggak? Tanya si Alim ke Eno. Eno jawab, nggak ada. Emang kenapa? Yuk kita ketemuan, kata si Alim. Eno bertanya, mau ketemu di mana? Dan Alim jawab, di mes kamu aja, di mes pabrik kan, mes karyawan. Tapi Eno bilang, jangan nanti ketahuan atau kelihatan sama teman-teman mes yang lain. Rayuannya si Alim ini akhirnya Eno mengiyakan untuk ketemu di mesnya. Di mes ini itu ada 13 kamar mes dan ada 22 penghuni wanita. Jadi di sebelahnya itu juga ada mes laki-laki. Jadi setiap mes itu ada pintu gerbang gitu. Jadi pintu gerbangnya hanya bisa dibuka dan ditutup itu lewat dalam. Jadi kalau orang luar nggak akan bisa masuk kalau nggak dibukain dari dalam. Malam itu yang sekitar jam 23.30 tadi atau setengah 11 malam, si Alim habis main PlayStation, kebetulan tidak jauh dari mes si Eno. Si Eno SMS lah ke si Alim, dia bilang kalau pintu gerbang udah dibuka sedikit, jadi emang udah dibuka, jadi emang sengaja dibukain sama Eno kan dari dalam, biar si Alimnya ini bisa masuk gitu. Lalu si Alim pun masuklah ke gerbang dan langsung menuju ke kamar Eno. Di situ mereka sempat berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol gitulah, ya layaknya orang lagi pacaran gitu ya, sekitar 30 menit. Dan mereka juga sempat sampai berciuman. Dan setelah itu karena mungkin terbawa nafsu, si Alim ini minta ke Eno untuk berhubungan intim atau berhubungan suami istri. Namun Eno menolak karena Eno takut hamil. Karena kesal ajakannya ditolak, Alim pun keluar dari kamar dan di dekat pintu gerbang dia berdiri sambil merokok. Dan saat merokok datanglah pelaku kedua, yaitu si Arif. Dia nanya ke Alim, ngapain lo di sini? Beberapa lama mereka lagi ngobrol, datanglah pelaku ketiga, yaitu Imam. Imam dan Arif ini memberondong si Alim dengan pertanyaan-pertanyaan, karena si Alim ini kan memang orang luar ya, bukan karyawan di mes itu, di pabrik itu. Nah, si Alim jawab, aku sama Indah. Terus si Arif nanya lagi, Indah siapa? Di sini nggak ada yang namanya Indah. Alim ini ngasih foto gitu, jadi fotonya si Indah itu. Jadi gini ya guys, tadi itu si Indah ini maksudnya itu si Eno ya. Jadi pas Eno kenalan sama si Alim, dia ngakunya itu bernama Indah ke Alim gitu. Jadi makanya pas ditanya, Alim bilang di situ dia sama Indah gitu. Nah, kemudian si Alim ngasih lihat foto Indah itu ke Arif dan Imam. Dan ternyata benar, foto itu adalah foto Eno. Jadi mukanya sama persis ya, sama Eno. Dan disitulah mungkin ya, ini aku nggak tahu soalnya nggak ada informasi yang pasti. Mungkin dari obrolan mereka setelah melihat foto itu Indah itu ternyata Eno, mereka semua mempunyai rasa sakit hati tersendiri gitu loh. Karena si Arifnya ditolak, si Imamnya juga ditolak, dan ternyata tahu si Eno ini punya pacar yang namanya Alim. Jadi kayaknya di situ timbul mungkin kayak merencanakan sesuatu untuk menyakiti si Eno. Tapi ini aku kurang tahu jelas ya. Intinya abis setelah mereka ngobrol kayak gitu, mereka langsung menuju ke kamar Eno. Jadi mereka bertiga langsung ke kamar Eno. Mereka bertiga pun masuk ke dalam kamar Eno. Dan aku juga heran nih, kamar Eno memang nggak dikunci atau nggak ditutup atau gimana ya. Dan mereka menemukan Eno sedang di kasur, tiduran, dan hanya menggunakan tank top gitu. Dan langsung spontan, entah gimana ini si Imam membekap wajah Eno dengan bantal. Dan saat Eno masih dibekap itu oleh Imam, si pelaku Arif memperkosa Eno. Dan si Imam nyuruh si Alim ini untuk mengambil pisau ke dapur.
Si Alim pun mencari pisau ke dapur, tapi nggak menemukan pisau. Kemudian Alim keluar kamar untuk mencari benda lain ya selain pisau, dan dia ternyata menemukan satu buah cangkul di dekat kamarnya Eno. Kemudian Alim masuk ke dalam kamar lagi dengan membawa cangkul yang tadi ia temukan. Terus Imam menyuruh Alim untuk memukul Eno dengan cangkul itu, dan Alim pun melakukannya. Alim memukulkan cangkul itu ke wajah dan leher Eno sehingga membuat luka terbuka. Darah pun bercucuran di wajah Eno, di leher Eno, dan membuat Alim yang geli lalu dia keluar kamar dulu gitu. Penyiksaan masih berlanjut, guys. Imam kemudian menyayat wajah Eno dengan sendok garpu. Oh my god, ini benar-benar gila. Lalu Alim kembali masuk ke kamar karena masih kesal dengan Eno. Dia lalu menggigit payudara Eno yang ada di sebelah kiri sampai membekas. Arif menyuruh Alim buat megangin kaki Eno, jadi kayak di posisi ngangkang gitu ya, posisi ngangkang. Dan si Arif memasukkan gagang cangkul ke kemaluan Eno. Nggak sampai di situ aja, guys. Jadi udah dimasukkan si gagang cangkul itu ke kemaluan Eno, lalu si cangkul itu ditendang dengan sekuat tenaga pakai kakinya si Arif ini. Bener-bener biadab kan? Dan ditendangnya itu sampai masuk hampir 90% ke dalam perut Eno. Jadi sekitar 60 cm. Jadi si gagang cangkul ini sampai merusak hati dan paru-parunya Eno yang membuat Eno meninggal dunia. Saat Arif masih memasukkan gagang cangkul tadi, nah si Alim ini ngambil handphonenya si Eno, dan kemudian Alim keluar menuju kamar mandi untuk mencuci tangan, membersihkan tangannya yang bekas darah Eno tadi, karena memang kamar mandinya di luar ini ya. Kemudian si Arif menyusul ke kamar mandi bersama Alim. Ketiga pelaku menggembok pintu kamar Eno dan menguncinya, dan kuncinya dimasukkan kembali ke dalam kamar Eno melalui lubang ventilasi. Akhirnya ketiga anak, bisa dibilang anak setan gitu, pulang ke tempatnya masing-masing. Dan paginya Jumat tanggal 13 Mei 2016, teman sekamar Eno pulang kerja dan menuju ke kamar, dan dia heran melihat kamar Eno itu tergembok dari luar. Kan ini kerja di pabrik ya guys, jadi ada shift-shiftan gitu. Jadi sekamar Eno itu ada 3 orang, dan kedua temannya itu sedang shift malam, makanya pas malam hari itu Eno sendirian. Dan paginya itu Eno harusnya berangkat kerja jam 8 pagi. Dan pas temennya datang, heran kan itu pintu digembok dari luar. Lalu temannya berusaha mengetok-ngetok dan bahkan menggedor-gedor pintu, tapi tidak ada jawaban. Lalu mereka berdua laporlah ke kepala mes yang ada di situ. Datang dan berinisiatif untuk mendobrak pintu kamar Eno. Setelah didobrak, mereka semua pun kaget melihat Eno sudah tidak berdaya di atas kasur dengan bersimbah darah. Mereka pun melaporkan ke polisi, dan kurang dari 24 jam pelaku Alim pun berhasil ditangkap karena penyelidikan handphone Eno dilacak karena diambil Alim tadi kan. Dan setelah Alim ditangkap, penyelidikan pun dilanjutkan dan pelaku Arif dan Imam juga bisa ditangkap. Dan putusan pengadilan memvonis Arif dan Alim hukuman seumur hidup. Tapi untuk pelaku Alim, karena dia masih di bawah umur, dia hanya mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Nah, gimana guys, menurut kamu adil nggak nih buat si Alim? Karena mentang-mentang dia masih di bawah umur, hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Itu tadi guys kisah dari Eno Fariha dan pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini ya guys. Untuk kalian dimohon untuk menjaga omongan kalian kepada siapapun, karena kita nggak pernah tahu isi hati seseorang. Dan sampai di sini dulu, karena memang udah hujan ya guys. Jadi ini aku di ruang terbuka ya. Kelihatan nggak? Ini aku udah kehujanan. Nah guys, bagi kamu yang nggak tahu sekarang aku lagi ada di mana, nah sekarang aku itu ada di dekat Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Jadi aku bela-belain ya sampai hujan-hujanan begini buat bikin cerita buat kalian. Jadi jangan lupa like, share, dan komen video aku. Terus subscribe. Dadah.